Aktor Yama Carlos mengaku jika dirinya sudah ikhlas melepas buah hatinya, Marco Armanda Blesio Carlos. Mengingat sebelumnya aktor yang kerap disapa Yama itu ngotot mendapatkan hak asuh anak saat proses perceraian dengan istrinya Arvita Dwi Putri. Dan kini, saat Pengadilan Negeri Tangerang resmi mengetuk palu perceraian mereka, Yama dengan berat hati merelakan anaknya jatuh ke pelukan mantan istrinya. Namun siapa sangka di balik sikap Yama yang melunak melepas sang anak, sosok Karina Ivola mempunyai andil mendamaikan Yama agar rela melepas hak asuh anaknya jatuh pada mantan istrinya. Tidak itu saja, Yama juga membongkar dugaan perselingkuhan dalam rumah tangganya dulu. Lantas seperti apa perkembangan laporan yang dulu pernah dibuat Yama terhadap Arvita Dwi Putri yang kini telah menjadi mantan istrinya tersebut? Marco ya? Saya tetap memperjuangkan dia, dan gerombolan mereka nggak perlu tahu lagi apa yang saya lakukan, gitu. Cuman akhirnya untuk kebaikan diri saya, ya memang saya butuh rekan, butuh partner, butuh orang yang bisa yang sifatnya, salah satu sifatnya mengimbangi atau menekan, menyuruh saya untuk ya lu mikirin Marco nggak gue larang, tapi juga harus mikirin kebahagiaan lu sendiri. Nah, fungsinya Karina tuh di sini, salah satu fungsinya. Karena kalau kita mengikhlaskan pasti kan yang terbaik balik lagi ke kita. Nah, karena dia akhirnya ngikutin, ngelihat apa perjuangan saya di depan media, ngikutin medsos saya seperti apa, begitu menggebu-gebunya saya. Memang ada bapak yang ini, cuman kayaknya di dunia ini hanya sedikit kaum bapak yang mau memperjuangkan anaknya. Gitu. Ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan kan yang kita lihat, ya udahlah biar diasuh maknya. Pengalaman hidup kami yang hampir sama, akhirnya Karina bisa mengutarakan itu ke saya. Itu karena dia mungkin pernah mengalami sebelumnya, akhirnya pelajaran berharga itu yang mau ditularkan ke saya. Karena kalau ya kita nggak salah nih ngejar target nih, tapi kita kan juga harus, kita punya kehidupan yang lain, kita punya target-target yang lain. Jangan sampai kita cuma ngejar satu target, akhirnya hidup kita hancur nih. Ya. Kita melupakan, masih contoh, masih ada ibu, ya, masih ada Karina, masih ada keponakan saya, masih ada kakak saya. Ini Marco-nya saya tempatkan di tempat yang mulia ya. Cuman kan saya ada cabang yang lain nih, ya kan? Kami punya rencana, bukan impian lagi ya. Kami punya rencana ingin membangun tempat yang ideal buat kami berdua nantinya. Itu kan harus dipikirin juga. Jangan sampai ngejar satu target, tapi ntar akhirnya saya sendiri yang hancur. Begitu saya hancur, ya bakalan tinggalin lah. Berat, jelas berat. Cuman kan akhirnya harus ada orang yang terus ada di samping saya kan, untuk ngingetin lagi. Ketika saya naik, diingetin lagi. Nah, ketika saya lepasin, contoh Bu Nur berbalik arah ke saya kan. Bu Nur kan jadi saksinya Arvita Dwi Putri di PN Tangerang. Kalau hakim-hakim sana masih ingat. Akhirnya apa? Saya lepasin nih, nggak mikirin Bu Nur lagi. Bu Nur akhirnya berbalik ke saya kan, menceritakan semua kejadiannya. Dari minus malah, bukan dari nol lagi, dari minus. Ya Pak, sebenarnya begini. Waktu Marco dijemput, benar si laki-laki itu datang. Kalau kalian masih ingat, bukti petunjuk pertama saya puntung rokok. Ya benar, itu rokoknya ASP itu, yang ketinggalan di rumah lama. Bu Nur yang ngakuin. Sekarang saya tinggal menunggu nih hasil dari Polres Tangerang Selatan nih, udah setengah tahun nih, ya belum ada hasil yang bagaimana gitu. Terus dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, kok bisa hasil di PN Tangerang diruntuhkan semua di pengadilan tinggi, kayak nggak disisain tuh. Pembuktian saya, saksi saya, ya untuk meruntuhkan hak asuhnya si Arvita Dwi Putri dengan adanya dugaan perzinahan itu diruntuhkan semua. Saksi dan bukti saya kan valid semua itu, A1, berkesesuaian dan diakui lagi. Masa saya harus
bongkar jalannya persidangan yang tertutup, itu diruntuhkan semua dengan hanya argumentasi. Ini pertanyaan aja biar nggak tersinggung, ya kan? Makanya ketika saya tahu ada pergantian pemain, saya nggak kaget. Oh, hasilnya gue udah tahu nih bakalan seperti apa. Karena saya paham siapa di belakangnya si perempuan. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Terlepas dari perselisihannya dengan mantan istrinya terkait hak asuh anak, aktor Yama Carlos baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya bersama sang kekasih Karina Ivola mengaku handphone miliknya diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Atas kejadian itu, Yama Carlos mengaku jika dirinya beserta kekasih sedang terancam lantaran oknum yang meretas handphone pribadinya bukanlah orang sembarangan. Lantas, seperti apa kronologis kejadian peretasan yang dialami Yama dan Karina? Dan benarkah pelaku peretasan merupakan orang cukup berpengaruh di institusi negara? Saya tahu prosesnya bagaimana, jadi ya sebenarnya itu orang dalam juga. Orang dalam dari pihaknya Karina, gitu. Diduga kuatnya kami sudah tahu. Ya, diduga kuatnya kami sudah tahu. Orang-orang seperti itu kan nggak jauh-jauh dari alat-alat negara, perangkat negara. Nggak mungkin masyarakat sipil seperti kami, kalian semua bisa melakukan hal itu. Ya kan? Nah, yang pasti HP saya disadap. Tapi HP-nya Karina di mirroring. Semoga hanya di mirroring ya, bukan di cloning ya. Itu. Kan beda tuh antara cloning dan mirroring. Yang bisa saya pastikan HP-nya Karina di mirroring, HP saya disadap. Karena jaraknya tuh cuman sebentar tuh, pas begitu saya telepon rekan saya mengadukan permasalahan kami berdua terhadap orang yang diduga kuat ini. Berapa hari cuman lewat 1 hari, si teroris medsos itu dengan bodohnya komen di VT saya tentang hasil pembicaraan saya dengan rekan saya tersebut. Dengan tulisan, dengan huruf-huruf yang mau dibelok-belokin supaya kesannya dia mau main detektif-detektifan gitu. Tapi diduganya kami sudah tahu orangnya. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, Karina menghubungi orangnya. Dan saya tahu itu. Gitu. Cuman ya udahlah ya, kan nggak mungkin orang mengakui langsung karena dia harus ada yang dia jaga kan, ya. Cuman sekali lagi, orang seperti itu biasanya yang bisa melakukan hal itu, biasanya nih ya, dugaannya ya, kuat adalah alat-alat negara. Yang di sekitarnya itu perangkat negara tuh. Cuman kan ketika kita menggunakan perangkat negara itu kan harus ada alasannya. Bukan untuk urusan receh, ya, urusan receh, terus kau gunakan perangkat negara untuk menyadap kami, menghancurkan hubungan kami berdua. Kalau terus itu dilakukan, bisa saya bongkar loh. Toh kantornya saya udah tahu, institusinya saya udah tahu, kedudukannya apa kami sudah tahu. Udah tahu, saya pernah ke tempatnya kok, salah satu tempatnya. Berapa orang? 1 orang. Kami tunggu langkah berikutnya dari dia, gitu. Sejauh apa lagi nih? Kan modusnya kan mau bongkar masa lalu saya, mau bongkar masa lalu Karina di medsos. Kan kampungan banget kan? Katanya sekolahnya tinggi, tapi kok kelakuannya seperti itu. Cuman pinternya manusia itu, dia menggunakan account fake di medsos. Karena orang itu ahli hukum. Jadi dia udah tahu langkah-langkah yang dia lakukan nih, supaya tidak bisa tertuduh. Gitu. Nah, dengan menggunakan account fake itu, dia kan bisa beralibi kemana-mana. Cuman disayangkan, kami sudah tahu pelakunya siapa. Karena nggak ada orang lain lagi nih yang tahu tentang dia. Yang kami pikirin hidup kami. Nah, cuman kan orang itu mungkin punya obsesi terpendam yang belum tersalurkan. Padahal udah punya keluarga juga, bos. Udahlah, stop lah. Ya, bisa dibilang begitu.
Itu cuman bukan masa lalu yang bagaimana itu ya, bukan masa lalu yang pernah pacaran atau pernah sejauh apa enggak, tapi ini kayak contoh nih, saya punya obsesi sama dia ya, saya suka lah, tapi saya belum berhasil mendapatkan dia seutuhnya. Nah itu tuh obsesi yang belum tersalurkan, itu tuh intinya tuh. Di satu sisi saya punya istri, saya punya anak, saya bekerja di institusi negara. Taruhannya kayak gimana tuh kalau saya bongkar? Semoga pihak yang berwenang berwajib lihat dan tolong tanggapi secara serius. Saya dan Karina Evola sudah merasa di posisi yang tidak aman. Bukan nggak nyaman lagi ya, beda ya, tidak aman. Karena HP kami sudah diretas. Berarti intinya pelaku itu tahu posisi kami dimanapun kami berada. Gitu. Kalau kami orang kaya raya, kami tinggal hancurin HP kami, selesai. Tapi sekali lagi, dugaannya pelaku ini adalah perangkat negara yang bisa memainkan perangkat negara. Itu yang pihak berwajib harus lihat ini. Kami sudah di posisi yang tidak aman, bukan nggak nyaman lagi. Jangan sampai ini dia mainannya ngirim orang. Itu mainannya tuh. Karena punya wewenang yang katanya maha besar, ya dia main-mainnya tuh kirim orang. Itu yang kami nggak mau. Saya sendiri di rumah, Karina juga. Gitu. Kami punya apa? Tapi dia punya apa-apa.